Dan berdirinya ibu kota negara yang baru di Kalimantan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi penyangga dengan salah satu andalannya sebagai lumbung pangan. Namun Sulawesi Selatan kini dihadapkan dengan tantangan menurunnya produksi pertanian. Sabda Role akan mengajak pemangku kebijakan dan warga Sulawesi Selatan untuk membahas isu ini sambil santap siang suki dan iga sapi bakar di Makassar. Sulawesi Selatan diharapkan menjadi pemasok pangan ibu kota Nusantara di tengah penurunan produksi pertanian akibat banjir dan kemarau panjang. Mampukah Sulsel menopang kebutuhan pangan IKN? Saya, Sabda Role, akan membahasnya bersama warga Makassar sambil santap siang di Sunaci Suki Restoran Hotel Claro Makassar. Berada di lobi Hotel Claro, Jalan AP, Petarani, Makassar, Sunaci Suki Restaurant hadir dengan konsep Chinese modern. Ketika memasuki restoran, pengunjung akan disambut dengan interior bergaya oriental yang begitu khas. Restoran ini menyediakan 8 ruangan VIP dan bisa menampung hingga 500 customer. Selain Chinese food sebagai menu utama, Sunaci juga menawarkan menu masakan Asia lainnya seperti Thailand dan tentunya Indonesia. Menu bestsellernya diantaranya kulit ikan telur asin, iga sapi bakar, chasio sapi ala Hong Kong, nasi goreng Teochew, singkong ala Thailand, dan berbagai menu suki. Makanan yang tersaji dipastikan halal dan sehat. Ya pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan 3 narasumber. Ada Bapak Amanda, kemudian ada Kak Wina dan juga Kak Riri. Kita akan membahas terkait dengan Sulawesi penyangga IKN. Sambil kita makan siang di Sunaci Suki Restoran Hotel Claro. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Selain di Kalimantan sendiri, ibu kota Nusantara IKN juga menjadikan pulau seberang, yakni Sulawesi, sebagai daerah penyangga. Rancangan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan ekonomi Pulau Sulawesi dan wilayah sekitarnya sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara masih dibahas. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi penyangga IKN diandalkan melalui pelabuhan lautnya dan hasil pertaniannya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan di IKN. Namun, produksi pertanian Sulsel justru mengalami penurunan di tahun 2023. Presiden Joko Widodo sampai-sampai harus meninjau langsung bantuan pompa irigasi saat berkunjung ke Bantaeng 5 Juli lalu. Hal ini sebagai langkah untuk menggenjot produksi pertanian Sulsel yang sempat surplus 2 juta ton pada 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Ya, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi ini sempat mengunjungi Bantaeng untuk mengecek ini bagaimana pertanian yang memang ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan di IKN. Namun justru ini pertanian ini mengalami penurunan produksi di tahun 2023. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Amanda harus bangkit dari penurunan produksi pertanian sebagai andalan perekonomian? Kami di Kota Makassar kan ada salah satu program dari pemerintah Kota Makassar yaitu seperti lorong wisata. Nah, di lorong wisata ini salah satunya adalah bagaimana ketahanan pangan di situ. Jadi kita mengajak warga untuk mandiri pangan. Dia menanam sendiri seperti komoditi-komoditi yang sering mempengaruhi inflasi seperti cabai, bawang. Bahkan di beberapa lorong wisata kami kayak seperti di ujung tanah, kami ada kebun. Kami di situ tanam beberapa komoditis, bahkan sampai padi juga kita coba budidaya padi, dan juga ada beberapa sayur-sayuran, sehingga ke depan untuk ketahanan pangan khususnya Kota Makassar sebagai penyangga IKN ini tidak terlalu terlalu memberatkan Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya. Bapak kan sebagai camat ujung tanah berarti selalu turun begitu di lapangan untuk melihat bagaimana warga. Nah, sejauh ini
yang Anda lihat antusiasme warga sendiri, utamanya nih warga pesisir ya, karena wilayahnya kan di pesisir, melihat adanya IKN yang makin dekat, udah nggak kejauhan lagi di Jakarta, seperti apa? Selama yang kami perhatikan, dari akses penumpang, akses perputaran bisnis di Pelabuhan Poter itu memang mengalir seperti biasa juga, ya, seperti ke Pelabuhan Parepare, kemudian ke Pelabuhan Kalimantan, mereka seperti biasa. Jadi apalagi kalau nanti ada IKN ini, pastinya lebih sibuk lagi mereka, karena penopang dari beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Poter ini juga menjadi penopang untuk kegiatan-kegiatan perputaran bisnis yang ada di Kota Makassar juga, seperti itu. Kalau Kak Wina sendiri sebagai praktisi komunikasi, kemudian juga sebagai warga Makassar, ini antusiasnya sendiri melihat ada IKN yang jaraknya tidak begitu jauh, begitu dari Sulawesi Selatan, seperti apa? Kalau saya terus terang, IKN ini kan sesuatu yang baru ya, dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia khususnya gitu. Termasuk saya juga selalu memperhatikan up to date berita-berita informasi dari IKN sendiri, termasuk bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah pusat itu membuat beberapa program, termasuk program dari Kementan ya, kompanisasi, terus perbaikan irigasi dan segala macam. Karena kan kita sebagai penyangga ini perlu gitu untuk menyetok gitu ya, khususnya kebutuhan pangan. Nah, makanya tadi ada masalah, kita dulu harus mandiri nih, baru kita bisa membantu gitu ya, IKN. Kalau antusiasme dari karirnya sendiri nih sebagai warga, juga sebagai akademisi, dengan adanya IKN yang jaraknya udah nggak jauh lagi kayak di Jakarta, seperti apa? Kalau sebagai warga ya wajar lah. Kita orang awam pun itu kalau lihat sesuatu yang baru selalu punya namanya feel of excitement, ya kan? Kayak kemarin kita lihat, ternyata di IKN itu kalau sore-sore atau malam jalan dikit lampunya nyala makin terang, terus makin kita tuh selalu ada rasa penasaran untuk hal-hal seperti itu. Kita juga lihat kemarin Bapak Presiden baru meresmikan kantor-kantor barunya, kemudian kita lihat malah rencananya Tim Nasional Sepak Bola Indonesia mau training center di sana. Tentu menjadi satu hal yang menurut saya secara pribadi sangat menggairahkan untuk kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apalagi kita tahu aksesnya sudah tidak jauh lagi, kita mau naik kapal juga bisa, kita naik pesawat juga 1 jam udah nyampe. Makanya saya bilang itu jadi satu hal yang menurut saya sangat kita nantikan. Penasaran mau ke IKN? Sangat-sangat penasaran. Mbak Wina penasaran mau ke IKN? Penasaran. Terima kasih Bapak Amanda, kemudian Kakak Wina dan juga Kak Riri. Santapnya gimana makanannya? Siap. Enak ya? Luar biasa. Oke, jadi memang pemirsa, Sulawesi Selatan ini memang diharapkan menjadi pemasok pangan dari ibu kota Nusantara, ibu kota negara yang baru di Kalimantan, dan semoga memang produksi pertanian di Sulsel ini mampu untuk menopang IKN itu sendiri. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda oleh Ahmad Sapi, Metro TV. Kita makan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.